pagi semuanya. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semuanya bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Sebentar kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau datang ke hadirat-Mu, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semuanya kita siapkan hati kita mau menyanyikan lagu pujian, penyanyi haleluya. Menyembahmu di sini.
dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau yang berbicara melalui setiap firman Tuhan yang kami akan renungkan. Kami mohon berkat pimpinan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami semua. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Salam sehat, salam semangat di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Tapi itu tidak akan mengurangi nilai ibadah kita, ya, khususnya bagi kita. Mengapa? Ya, karena kita tahu bahwa Allah itu omnipresent, Allah yang maha hadir. Ya, di mana saja Dia hadir. Ya, di firman Tuhan 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Ya, jadi semua anak-anakku sekalian, bahkan semua rekan-rekan guru dan staf keluarga besar Pelita Bangsa, biarlah di dalam ibadah ini ketika kita datang dengan sungguh hati, maka Tuhan boleh berkenan di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya rekan-rekan dari guru menyampaikan firman Tuhan, ya, baik tentang belajar untuk hidup jujur, untuk hidup bertanggung jawab, bersikap positif, ya, hal-hal semua yang bisa dibagikan untuk membangun sebuah karakter, untuk bisa belajar menerima perbedaan, ya, itu adalah nilai-nilai, itu adalah value yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita miliki, yang perlu kita kembangkan di dalam hidup ini. Dan salah satunya pada saat ini adalah salah satu value yang perlu kita tanamkan, ya, sesuai dengan temanya, kita belajar untuk menerima diri sendiri, ya, belajar menerima diri sendiri. Mengapa ini penting? Karena kalau kita nggak bisa menerima diri sendiri, itu akan menimbulkan sebuah masalah, ya, masalah bersosialisasi, masalah nanti di dalam berkeluarga, masalah di dalam nanti berkarir, masalah di dalam pergaulan dengan teman-teman, ya. Jadi penting pada pagi hari ini kita membuka hati kita, membuka pikiran kita supaya kita mengerti, ya, belajar bagaimana kita bisa menerima diri sendiri. Nah, anak-anakku semua, pada saat ini kita akan membuka firman Tuhan yang kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 dan ke-10, ya. Kita buka semua di Kejadian 3 ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Dengar, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sebab itu aku bersembunyi. Ya, sebab itu aku bersembunyi. Jadi anak-anak semua, kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri, salah satu poinnya adalah kita menjadi takut. Kita menjadi tidak berani bersosialisasi. Kenapa? Karena minder. Ya, karena nggak bisa menerima diri sendiri. Salah satunya misalnya begini. Kita tahu kisah ini adalah kisah Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Ketika jatuh di dalam dosa, ya, apa yang terjadi? Ketika Adam dan Hawa ini mendengar ada langkah Tuhan masuk ke taman itu, akhirnya mereka menjadi takut. Menjadi takut. Kenapa? Ada sebuah pelanggaran di dalam hidupnya yang dia lakukan, ya. Dan akhirnya mereka bersembunyi. Jadi orang yang takut akibatnya bersembunyi, ya. Orang yang nggak bisa menerima diri sendiri, merasa minder, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, wah dibandingkan dia mah lebih hebat, dia mah bisa ini, saya mah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu akhirnya membuat rendah diri, ya. Rendah diri ini satu hal yang nggak baik. Itu bukan nilai yang positif. Ya. Jadi
apa yang menjadi masalahnya adalah ketika Adam dan Hawa di sana, ketika dia tahu bahwa dia tidak berpakaian, itulah yang membuat dia akhirnya menjadi takut. Dia sadar ada sebuah pelanggaran yang dia lakukan. Jadi salah satunya untuk kita, kenapa seseorang itu bisa menjadi minder, menjadi rendah diri, tidak bisa menerima diri sendiri, setelah dia tahu ada kekurangan di dalam dirinya. Adam dan Hawa tahu, kok saya tidak berpakaian, ya, karena akibat jatuh di dalam dosa, akhirnya matanya bisa melihat yang baik dan yang jahat, ya. Akhirnya dia tahu, ya, tadinya kan dia tidak mengetahui, ya. Ini jadi sebuah pengertian saja. Ketika kita tahu bahwa di dalam diri kita ada kekurangan, ketika kita tahu bahwa di dalam diri kita ada kelemahan, itulah saat-saatnya kita akan masuk celah. Kalau nggak berjaga-jaga, kita akan masuk celah kepada sikap rendah diri. Dan setelah rendah diri, akhirnya tidak bisa menerima diri sendiri. Dan setelah tidak bisa menerima diri sendiri, akibatnya kita tidak bisa leluasa bergaul. Malu nanti bergaul, malu nanti berteman. Kalau dia mah lebih bagus, dia mah lebih hebat, ya, gak berani tampil di depan, nanti takut ini, takut itu, ya. Jadi, ya, salah satu penyebab seseorang ini tidak menerima diri sendiri, ya karena dia sudah sadar bahwa dia memiliki sebuah kekurangan. Dia memiliki sebuah kekurangan. Nah, anak-anak semua, biarlah pada pagi hari ini, ya, kalau di dalam kehidupan rohani, jadi yang kita tekankan satu dalam kehidupan rohani. Ketika kita mulai jatuh di dalam dosa, akhirnya itu salah satu yang membuat kita menjadi minder, menjadi rendah diri, tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kalau orang yang berdosa dia berpikir, malu ke gereja, saya mah orang berdosa. Banyak hal yang saya perbuat, yang saya lakukan, malu, ya. Orang-orang fasik di dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan katakan orang-orang fasik itu orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang hatinya nggak dekat sama Tuhan, ya. Dia katakan nggak akan tahan di perkumpulan orang-orang benar, nggak akan tahan di perkumpulan orang-orang yang mencari Tuhan, ya. Coba kita uji sekarang di dalam diri kita. Kita ini minder nggak sama Tuhan? Salah satu ciri orang yang minder sama Tuhan itu, ya, nggak tenang kalau kita ini duduk bersama-sama dengan orang benar, beribadah bersama dengan orang benar, nggak tahan. Dia pengennya cepatnya keluar, ya, nggak tahan mendengar hal-hal yang benar, ya, pengen cepatnya ganti mendengar hal-hal yang lain yang menyenangkan dirinya, nggak tahan. Jadi ini hal yang penting yang pertama yang kita mau tekankan pada pagi hari ini. Yuk kita periksa diri kita semua, ya, periksa apakah kita ini saat ini dalam posisi minder enggak, ya. Kenapa? Karena nggak bisa menerima diri sendiri, nggak bisa menerimanya. Kenapa? Ya karena ada dosa, ada satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mah malu datang pada Engkau, saya mah orang berdosa, ya. Tidak, Tuhan malah berkata, justru Tuhan kalau ada 100 ekor domba, yang dikatakan kalau ada satu yang hilang, yang tersesat, maka yang 99 itu ditinggalin. Maka dia akan cari yang satu kemana, ya. Justru yang dicari itu yang sesat. Artinya apa? Tuhan itu senang kalau ada orang-orang yang mau datang dan bertobat, ya. Tapi masalahnya banyak orang-orang yang berdosa, yang gak bertobat, gak menggunakan kesempatan itu, ya. Dia tetap di dalam lumpur dosa, kesenangannya, kehidupannya, ya, lama-lama makin minder, makin merasa tidak layak di hadapan Tuhan, makin jauh sama Tuhan, ya. Jadi hal yang penting yang pertama yang kita mau tekankan, ya, belajar untuk menerima diri sendiri, itu kita mulai introspeksi dulu akan diri kita, ya, introspeksi. Ada nggak hal-hal yang Tuhan nggak berkenan di dalam diri kita, begitu?
Ya, jadi penting yang poin pertama, periksa diri. Kalau ada kelalaian, ada pelanggaran, ada hidup yang gak sesuai dengan di mata Tuhan, cepat perbaiki. Kalau enggak, maka kehidupan kita itu akan semakin jauh sama Tuhan. Ya, kehidupan kita akan jadi semakin jauh sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena merasa ini sadar tidak berpakaian, itu tandanya sadar ada dosa yang dilakukan. Nah, yang kedua, pada saat ini, kenapa seseorang itu bisa menjadi rendah diri, ya, menjadi tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tenggelam di dalam kekurangannya, di dalam kelemahannya. Nah, maksudnya begini, tema ini kan berbicara tentang menerima diri sendiri. Kalau berbicara tentang menerima diri sendiri, artinya menerima segala kekurangan yang ada. Kalau kelebihan mah nggak usah ditanya ya. Kalau kelebihan mah semua juga orang mau terima. Wah, dia hebat ini, hebat itu, bisa ini, punya itu, dan lain-lain. Tapi ketika ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya, bisa nggak dia menerima? Makanya temanya menerima diri sendiri. Ya, bagaimana supaya kita bisa menerima diri sendiri? Yuk, kita sekarang periksa. Kalau kita punya sebuah kekurangan, ada sebuah kelemahan, kita belajar mensyukuri dulu. Dia mengakui lah, memang inilah ada sebuah kelemahan dan ada sebuah kekurangan. Tapi setelah itu, jangan tenggelam di dalam kekurangan itu. Jangan menyerah di dalam kelemahan itu. Karena kalau kita tenggelam di dalam kelemahan itu, akhirnya kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa berkembang, akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Ya, menjadi orang-orang yang kalah. Pak Joshua, bagaimana mungkin sih untuk bisa, saya kan punya kekurangan, bagaimana mungkin supaya saya bisa menerima kekurangan saya ini dan akhirnya hidup saya bisa menjadi berhasil, ya. Jadi orang yang berhasil memang dia harus menerima dulu kekurangannya. Ya, bukan kekurangan yang poin pertama tadi, kekurangan di dalam dosa. Ya, bukan itu. Wah, saya senang, terima kasih Tuhan saya hidup di dalam dosa. Bukan, kalau dosa mah harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Yang penting di sini contoh misalnya, siapa yang tidak tahu Albert Einstein? Dia penemu apa? Seorang ahli fisikawan ya. Seorang ahli fisika, dia menemukan hukum teori relativitas, rumusnya E sama dengan mc kuadrat, kita sudah tahu ya, tentang sebuah energi, M massa, C-nya kecepatan cahaya. Bayangkan sebuah massa dalam kecepatan yang tinggi, kalau terjadi sebuah benturan akan terjadi sebuah ledakan energi yang besar. Itulah cikal bakal terbentuknya bom atom. Ya, Hiroshima, Nagasaki rata akibat daripada penemuan ini. Albert Einstein pernah merasa menyesal dia menemukan penemuan ini karena disalahgunakan, akhirnya dibuat sebuah bom. Ya, tapi ya udah terjadi sekarang. Ya, tapi mau tahu nggak Albert Einstein dari sejak dia lahir sampai umur 4 tahun, ya, baca tentang biografinya, tentang kehidupannya, dia mengalami kesulitan untuk berbicara, ya. Bahkan dia mengalami di dalam masa-masa belajarnya, di masa-masa kecilnya itu banyak ditolak oleh teman-temannya. Ya, orang-orang pada nggak mau bergaul teman-temannya. Bahkan gurunya juga menyampaikan aneh. Kenapa? Karena Albert Einstein selalu punya pertanyaannya itu yang di luar jangkauan. Anak umur segini dia udah bertanyanya dengan tingkat-tingkat orang yang tinggi. Ya, bertanya mengapa ini, mengapa begitu, bla. Jadi ini makanya udah jadi tidak sekolah di sekolah reguler yang biasa, ya. Akhirnya kalau kita tahu itu kisahnya ibunya, ya, yang mengajar, yang memberikan ilmunya. Tapi lihat sekarang Albert Einstein, ya, banyak penemuannya dan salah satunya yang tadi, ya, E sama dengan mc kuadrat itu, ya, dan teori-teori relativitas. Artinya apa? Kalau Albert Einstein dia mengatakan, udahlah saya mah punya kekurangan, saya nggak pandai berbicara, ya, teman-teman menjauhi, menghindar. Kalau dia tenggelam di sana, tidak ada ceritanya Albert Einstein, ya, sebagai orang yang jenius dengan IQ-nya sampai 160. Yang kedua siapa? Yang zaman sekarang kita tahu, Jack Ma. Siapa yang tidak kenal dengan seorang Jack Ma? Jack Ma adalah seorang sekarang perusahaan Alibaba, ya, e-commerce, salah satu yang terbesar, penghasilannya udah triliunan. Dulunya bagaimana? Dulunya tidak dipandang, tidak dianggap, ya.
Siapa yang kenal dengan seorang Jack Ma? Ya, tapi dia punya cita-cita ingin masuk Universitas Harvard. Ya, itu yang the best ya, Universitas Harvard. Dia pernah mencoba untuk masuk ya sampai 10 kali ditolak, tidak bisa, gagal. Patah semangat? Ya. Tidak. Dia belajar akhirnya mau kerja di sebuah KFC ya, berapa kali? Dari 24 orang yang melamar ke sana ya. Di sana hanya satu yang tidak diterima, 23-nya diterima semua. Yang satu tidak diterima siapa? Jack Ma. Apa dia patah semangat? Tidak. Ya, kisahnya coba dia terus. Kalau punya kekurangan, punya kelemahan, ya akui aja memang dia punya kelemahan, punya kekurangan, ya. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Jack Ma akhirnya bangkit terus dan akhirnya dia menjadi seorang pengusaha. Coba kalau dia diterima di KFC, mungkin dia tidak seberhasil seperti sekarang. Jadi anak-anak semua pada saat ini ya, jangan pernah sebuah kekurangan, sebuah kelemahan yang ada di dalam diri kita itu menjadi kendala dan menjadi hambatan untuk kita bisa berhasil dan sukses. Katakan amin. Ya, semua kita punya kekurangan. Gak ada, saya juga punya kekurangan. Kalian juga punya kekurangan. Tapi jangan lupa, Tuhan gak pernah menciptakan 100% kekurangan. Tuhan dari awal sudah menciptakan kesempurnaan. Ya, bahkan uniknya satu jari saja tidak pernah ada yang punya sidik jari yang sama. Dan uniknya setiap orang sama Tuhan diberi kecerdasan yang berbeda-beda. Amin. Sebab itu jangan minder. Ya, engkau punya kekurangan di dalam sisi yang A, no problem. Engkau tidak ahli sebagai seorang ahli matematik secara logik, tapi engkau punya keahlian misalnya di bidang seni. Nah, orang matematik belum tentu dia jago di bidang seni. Ya, orang seni belum tentu jago di bidang olahraga. Jadi semua punya keunikannya, punya kecerdasannya masing-masing. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat. Amin. Itulah pesan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita pada saat ini, pertama kita harus membuka diri, ya, membuka diri bagaimana supaya kita ini tidak menjadi minder, bagaimana supaya kita bisa menerima akan diri sendiri, ya, untuk bisa kita menerima diri sendiri. Yang penting yang pertama dalam kerohanian, satu, ya, tinggalkan segala dosa. Itu. Ya, percuma engkau berhasil sukses di dalam kehidupan ini, tetapi kita tidak melepaskan ini. Kita sudah tahu ujung-ujungnya kemana. Ya. Nah, setelah itu supaya apa? Supaya kita nggak minder di hadapan Tuhan. Ya, kita berani datang kepada Tuhan karena hidup kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, ini yang paling penting, ya, kita jangan kita jatuh di dalam kelemahan, jangan kita jatuh di dalam kekurangan, ya, karena itu akan mengakibatkan kita menjadi rendah diri, tidak bisa menerima diri sendiri. Tetapi di dalam kekurangan dan kelemahan kita harus percaya, kita harus tetap percaya bahwa di balik semua itu ada tetap kekuatan, ada tetap keahlian yang Tuhan berikan, ya. Dan pesan dari semua ini yang paling penting apa? Jangan menyerah. Ya, tetap kita harus belajar, latihan, dan lakukan, dan semua akhirnya kita bisa menjadi berhasil pada akhirnya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, yang boleh mengingatkan, mengajarkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, untuk kami sangat-sangat sadar Tuhan dibukakan ada hal penting dalam hidup ini untuk kami tidak bermain-main Tuhan dengan kehidupan yang penuh dengan dosa, sehingga membuat hubungan kami semakin lama semakin jauh, kami menjadi semakin minder Tuhan di hadapan Engkau. Kalau itu ada tanda-tanda kami tidak suka mendengar firman Tuhan, tidak suka dalam perkumpulan-perkumpulan orang benar, Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami berbalik dan kami bertobat. Karena Tuhan, ini adalah hal yang penting, yang serius. Satu saat kami akan berhadapan dengan Kau Tuhan, untuk kami ditanyakan kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Bapak, Engkau angkat setiap rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir, rasa malu, banyak hal kekurangan. Tuhan, tidak. Engkau berikan semua Tuhan setiap kami anak-anak-Mu dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Semua memiliki kecerdasan yang unik Tuhan.
Sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan berhasil dalam 5-10 tahun ke depan Tuhan. Mereka akan berhasil sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kecerdasannya Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi berguna Tuhan bagi keluarga, bahkan bagi semua banyak orang Tuhan, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, menyerahkan semua ini dalam tangan Kau. Kiranya berkat-Mu turunkan atas kami semua. Bapa, berikan kesehatan bagi kami semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari semuanya kita lanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyikan pujian Allah Peduli. Mari anak-anak kita berdoa dan kita terima berkat dari Tuhan. Amin. Ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengakhiri Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Engkau lihat setiap anak-anak-Mu, setiap rekan-rekan, guru-guru, semua Tuhan, kepala sekolah, staf yang ada dimanapun berada Tuhan, di rumah-rumah Bapa, bahkan yang ada di tempat ini, semua Bapa ada di dalam penanganan-Mu, semua dalam perhatian-Mu. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi masalah, yang menjadi pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami datang menghampiri Engkau Tuhan, ketika kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup membuka jalan keluar, bahwa Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati Tuhan. Maka itu mengalirlah bagi yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu dibukakan, yang meminta akan mendapat Tuhan. Bapa, berkatilah bagi setiap kami semua Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan semua dalam perjalanan kegiatan pendidikan ini, walaupun melalui semua pelajaran masih PJJ Tuhan, bahkan semua rencana ke depan, berkati Tuhan untuk tatap muka, kalaupun semua boleh berjalan Tuhan. Bapa, berkati semua anak-anak-Mu, tetap diberikan kesehatan bagi yang sudah divaksin maupun yang sedang, yang akan Tuhan, biar semua boleh menerima dengan baik dan tetap sehat Tuhan.
kami berdoa Bapa, kami serahkan di dalam tangan Kau. Terima kasih Tuhan, memberkati buat pemerintahan bangsa kami. Biarlah berkati Bapak Presiden Jokowi, diberikan kesehatan, hikmat Tuhan, ketegasan dalam mengambil keputusan dengan seluruh jajaran yang ada, khususnya menghadapi pandemi ini Tuhan, bahkan mengenai perekonomian, boleh bertumbuh dan diberkati Tuhan bangsa Indonesia ini. Terima kasih, setiap keluarga kami Tuhan berkati, berikan kesehatan, orang tua diberkati, usaha, pekerjaan dicukupkan Tuhan. Bapak, inilah doa yang kami naikkan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami menyerahkan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan memohon berkat pimpinan-Mu. Mari anak-anak kita angkat tangan, semua kita memohon berkat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, lihatlah setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Ketika kami mengangkat tangan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah sumber berkat kami. Sebab itu Bapa, berkatilah setiap kami semua. Tangan-tangan yang terangkat ini yang telah Kau tebus hidup kami dengan darah-Mu, milik-Mu yang berharga di mata-Mu, maka Tuhan akan jadi pembela, Tuhan menjadi penolong, dan Tuhan yang memberkati akan setiap kehidupan semua. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Kau, Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai, sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.